Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Gustiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan moral spiritual anak usia dini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Wasilatul Jannah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Darintan Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 6 dengan judul Evaluasi Pengembangan Spiritual. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi evaluasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah penilaian. Ada yang menyamakan evaluasi dengan istilah pengukuran atau assessment. Jika dihubungkan dengan praktik yang menggambarkan kemajuan anak didik, perkembangan dan belajarnya, informasi dari asesmen akan digunakan dasar alam mengevaluasi perkembangan anak dalam pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu peran dan tujuan evaluasi. Evaluasi telah memegang peran penting dalam pendidikan. Antara lain yang pertama yaitu membuat kebijakan atau keputusan, yang kedua yaitu menilai hasil yang dicapai para pelajar. Seperti contohnya yaitu ketika kita melakukan proses pembelajaran, yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu atau menilai hasil yang dicapai dari proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu standar menilai evaluasi. Akhir-akhir ini telah dicoba pengembangan standar untuk kegiatan evaluasi pendidikan. Standar yang paling komprehensif dan rinci dikembangkan oleh Committee on Standard for Education Evaluation dengan ketuanya Daniel Subleb, yaitu yang pertama yaitu utility atau bermanfaat dan praktis, yang kedua yaitu akurasi secara teknik tepat, feasibility realistic dan vitality. Yang keempat yaitu perkembangan spiritual anak usia dini. Menurut Siswanto, kecerdasan spiritual diartikan sebagai kemampuan seseorang yang memiliki kecakapan transenden, kesadaran yang tinggi untuk menjalani kehidupan, menggunakan sumber-sumber spiritual untuk memecahkan permasalahan hidup dan berbudi luhur. Ia mampu berhubungan dengan baik dengan Tuhannya, manusia, alam, dan dirinya sendiri. Jadi di sini perkembangan moral spiritual itu sendiri yaitu di mana kemampuan seseorang itu yang berhubungan dengan penciptanya seperti berhubungan dengan Tuhannya. Tidak hanya itu, tetapi di sini juga berhubungan dengan manusia lain dan bisa memanusiakan manusia atau humanisme. Yang selanjutnya yaitu penilaian perkembangan spiritual. Pelaksanaan evaluasi selama proses penilaian atau evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, penilaian harus dikaitkan dengan kurikulum. Jadi di sini penilaian itu harus sesuai dengan kurikulum. Jika kurikulum itu sendiri dibuat dengan sebenar-benarnya, maka kita harus berpedoman pada kurikulum. Yang kedua yaitu hasil penilaian harus dimanfaatkan untuk kepentingan anak. Jadi setelah kita melakukan penilaian, kita ada perbedaan antara setelah kita melakukan pembelajaran dan sebelum kita melakukan pembelajaran, seperti itu. Yang ketiga yaitu penilaian harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Nah, di sini kita tahu bahwa perkembangan anak itu ada 6, yaitu moral agama yang pertama, yang kedua yaitu seni dan bahasa, motorik kasar dan halus, kemudian dan bahasa. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian melibatkan observasi yang teratur dan periodik dari anak dalam berbagai keadaan yang menggambarkan tingkah laku anak pada setiap saat. Jadi di sini kita tahu bahwa kita juga sebagai pendidik, kita harus melakukan observasi, melihat keadaan langsung apa yang terjadi di lapangan, bahwa di dalam perkembangan anak tersebut apakah tingkah laku anak sudah mencapai tahap perkembangannya atau belum. Jikalau sudah, mungkin kita di dalam penilaian atau asesmen kita
sudah sesuai dengan penilaian, dengan 4 penilaian, belum berkembang, masih berkembang, sudah berkembang dengan baik dan sangat baik, seperti itu. Yang ke F yaitu teknik dan instrumen penilaian spiritual. Penilaian dilaksanakan berdasarkan gambaran deskripsi, pertumbuhan dan perkembangan, serta unjuk kerja peserta didik yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, penggunaan berbagai teknik penilaian ini diintegrasi dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri, sehingga guru tidak harus menggunakan instrumen khusus. Adapun berbagai metode yang digunakan dalam penilaian dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Observasi itu sendiri adalah cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan pedoman yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu hasil karya. Hasil karya itu sendiri adalah hasil kerja anak setelah melakukan kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Contoh misalkan anak diajarkan untuk menggambar, jadi kita bisa menilai dari gambaran tersebut, anak sudah bisa menggambar atau belum. Nah, yang ketiga itu penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan observasi perilaku dengan menggunakan catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan anak selama di sekolah. Jadi di sini pendidik harus mempunyai catatan sendiri atas perkembangan anak, bagaimana tingkah laku anak di sekolah, apakah tingkah laku anak itu dilihat dari spiritual atau moralnya sudah bagus, misalnya berbicara dengan teman, apakah dengan menggunakan kata-kata sopan atau belum, atau saling memberi kepada teman-temannya, seperti itu. Yang keempat yaitu portofolio penilaian. Portofolio adalah berdasarkan hasil yang didasarkan pada kumpulan informasi dan hasil percobaan dalam bentuk gambar atau tulisan sederhana yang dibuat anak. Yang selanjutnya yaitu prosedur evaluasi pada anak usia dini. Penilaian evaluasi spiritual anak usia dini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan kegiatan, menyiapkan alat penilaian, menetapkan kriteria penilaian. Nah, itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi-materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu yang pertama, evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data analisa dan data secara sistematis untuk mengetahui bukti penugasan penguasaan peserta didik dalam belajar, ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan dan menentukan keefektifan pendidikan atau pembelajaran. Standar menilai evaluasi itu sendiri ada 4, yaitu bermanfaat dan praktis, secara teknik tepat, realistis atau teliti, dilakukan dengan legal dan etik. Yang selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian spiritual pengamatan itu ada pengamatan observasi, hasil karya, penilaian sikap, dan portofolio penilaian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.